Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Hari Nadia dan saya Dian Komalasari. Kami dari Manajemen M. Nah, sekarang kita ini sedang ada di Pusat Kerajinan Raja Pola. Ini Mei, ngomong dengan Pusat Kerajinan Raja Pola, apa sih asal muasal ini? Ya, teman-teman dan Dian juga belum tahu kan gimana sih pertamanya kerajinan ini muncul di Raja Pola. Ya. Jadi pada awalnya pada tahun 1915 penduduk setempat ini, penduduk Raja Pola ini sering membuat tikar. Ya, tikar yang dibuat sendiri, tikar yang dipakai sehari-hari itu diberi nama tikar Arya. Lalu 10 tahun kemudian pada tahun 1920 muncul pembuat tudung yang dipelopori oleh Haji Sidik. Haji Sidik ini orang Raja Pola asli. Nah, Haji Sidik itu mengembangkan usaha kerajinannya dibantu oleh Bupati Tasikmalaya untuk mengikuti pameran yang bernama Jaarus. Pameran ini diselenggarakan di kota-kota besar di Indonesia. Dan karena mengikuti pameran itu, kerajinan Raja Pola jadi dikenal oleh seluruh orang Indonesia dan bahkan sampai ke mancanegara. Wow, jadi kerajinan di Raja Pola ini cukup berkembang pesat ya? Iya, hanya dalam waktu 10 tahun, kerajinan Raja Pola bisa diekspor sampai ke negeri Belanda. Ya. Lalu pada tahun 1962, ada seorang perajin bernama Dimas Saskawina yang mengembangkan kerajinan Raja Pola dalam berbagai bentuk, bukan hanya dalam bentuk saja. Ada sampai tas, tempat tisu, dan banyak masih yang lainnya. Banyak sekali ya? Iya, dari sejak saat itu, kerajinan di Raja Pola semakin berkembang pesat sampai sekarang ini. Iya, teman-teman sama dia pengen tahu nggak sih apa aja sih yang dijual di daerah pusat kerajinan ini? Pastinya, ya kita lihat aja yuk. Teman-teman dan Dian juga, sekarang kita udah ada di tempat pemasaran berbagai macam produk kerajinan di Raja Pola. Ya, kita langsung aja biar kita tahu apa aja sih yang dijual di sini. Ayo masuk. Banyak sekali ya kerajinan dari Raja Pola, tepatnya di Kartika Art Collection. Sangat unik-unik sekali, lihat ada seperti ini, terus Tempat tisu ya. Pokoknya banyak deh. Nah, teman-teman sama Dian pengen tahu nggak gimana sih cara bikin produk-produk ini? Ya pastinya. Yaudah, sekarang kita ke tempat pembuatannya yuk. Sekarang ayo kita lihat kondisi yang tadi barang-barang yang udah ada di toko. Yuk. Teman-teman dan Dian juga, sekarang kita lagi ada di salah satu home industri di Sukajadi, Raja Pola. Dan ternyata di Raja Pola ini banyak banget kerajinan yang bagus-bagus dan unik-unik sekali. Iya dong, orangnya kan di sini kreatif-kreatif semua. Ya, tentunya. Terus produksi apa aja? Nah, di sini itu banyak produksinya. Banyak deh pokoknya kayak nampan, tempat pensil. Tapi aku udah siapin 2 contoh buat teman-teman sama Dian nih ya. Aku ambil bentar ya. Nah, coba pegang
pegang satu. Yang aku pegang ini namanya red box. Ini itu bisa dipakai buat tempat sampah atau kita mau simpan barang-barang mungkin ya daripada acak-acakan gitu di rumah bisa disimpan di sini. Lihat ya kan? Ini kreatif banget nih. Ini terbuat dari daluang sama anyaman pandan. Ya, kalau yang ini nih Mei. Nah, kalau yang ini itu nampan. Jadi kalau misal ada tamu, nampannya kan cantik, kayak tradisional banget. Jadi kita Warnanya juga unik. Betul sekali. Kalau gitu lebih baik mending kita lihat cara produksinya aja. Iya, biar kita tahu gimana cara pembuatannya. Kita ke belakang. Proses pembuatan nampan ini nih teman-teman. Nih, sekarang kita di sini. Nah, jadi kita sekarang udah sama Bapak Asep yang lagi bikin nampan ini. Pak, ini namanya proses apa, Pak? Proses pemikiran awal. Pembikinan awal. Jadi pertamanya itu kita siapin bahan bakunya. Yang pertama daluang atau karton tebal. Daluang ini dipola sesuai sama pola yang kita inginkan. Lalu pakai lemnya yang ada di sini. Nanti udah itu ditempel pakai anyaman ini, gitu dia. Ini apa namanya? Ini namanya anyaman pandan ya. Anyaman pandan. Ini nanti udah dipakai anyaman pandan ini. Nanti ditempelin kayak proses yang di sebelah sini yang dikerjain Kak Asep. Nah, kalau udah proses ini, proses apa lagi Pak? Kalau udah kesini pasti udah pakai ini kayak apa sih? Yang apa? Bukan dalam apa sih? Yang buat nempelin ke bambu itu. Oh iya, yang bulat-bulat gitu ya. Nah, nanti kalau udah proses ini, jadi nanti ditempelin yang bulat di sini. Nanti bambunya dimasukin, udah jadi selesai gitu ya Pak ya? Pak, kalau untuk warna nih, warnanya bisa bebas kan? Bisa bebas. Jadi sesuai keinginan ya, sesuai pesanan warnanya. Biasanya pewarnanya pakai pewarna apa Pak? Pakai Paling banyak. apa ya? Pakai apa sih? Yang kayak Lantek. bukan wantek, Bukan. bisa juga wantek bisa. Oh, bisa pakai wantek. Pokoknya pakai warna yang aman buat emang khusus Yang buat ramah anyaman. lingkungan. Yang ramah lingkungan juga bagus ya. Jadi di sini prosesnya kayak gini, nanti udah selesai ini, tinggal ditempelin yang bulat-bulatnya, lalu dimasukin bambu, udah selesai. Seperti ini jadinya. Nah, oh jadi gitu ya Pak proses pembuatannya. Yaudah, makasih Bapak Asep atas penjelasannya. Nah, sekarang teman-teman kita pergi ke tempat proses selanjutnya ya. Makasih Bapak, Assalamualaikum. Sekarang udah ada di tempat packing. Jadi kerajinan yang tadi udah selesai diproduksi, sekarang kita masukin ke kardus-kardusnya, kardus-kardus besar di belakang kita ini, lalu udah dimasukin ke kardus, di packing dengan rapi, lalu didistribusiin deh ke kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi isi kardus ini yang tadi kerajinan baru Iya, isi Oh, kardus-kardus iya. besar ini kerajinan yang tadi. Nah, lalu besoknya ini langsung didistribusiin ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Udah banyak banget kota-kotanya. Kota-kota besar kayak Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, banyak deh pokoknya. Oh, jadi kerajinan ini cukup nasional gitu ya? Iya, kerajinan ini tuh udah jadi ciri khas dari Kabupaten Tasikmalaya. Jadi kalau belum, kalau udah jalan-jalan ke Tasikmalaya tapi belum beli kerajinan itu tuh belum lengkap banget. Gitu. Nah, teman-teman sama Dian pengen tahu nggak gimana sih asal mula usaha kerajinan ini? Ini pastinya dong, harus gitu. Nah, kita udah minta waktu sama sang pemilik usaha untuk wawancara. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana asal mula
kerajinan ini. Tonton terus videonya. Teman-teman dan Dian juga, sekarang kita udah bersama Pak Ahmad Handi, pemilik Ahmad Handi Craft yang bertempat tinggal di Kampung Sukajadi, RT 1, Laguna, Desa Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola. Kita di sini mau tahu nih gimana beliau mulai usaha kerajinan Raja Pola ini. Selamat sore Bapak. Sore. Bapak ini mulai usaha perusahaan kerajinan ini dari kapan? Dari tahun 95. Dari tahun 1995 Ya. sampai sekarang Ya. ya. Mungkin untuk melancarkan bisnis Bapak ini ya, kerajinan ini, Bapak itu memerlukan pegawai berapa atau sekarang yang masih aktif gitu Pak? Ya, dari sekarang masih ada sekitar 15 orang. Sudah ada 15 orang pegawai Pak ya. Berarti usaha industri ini cukup termasuk industri yang cukup besar ya Pak ya? Ya, lumayan. Ya, nah kalau untuk membuat setiap produknya, bahan baku apa yang harus disediakan oleh perusahaan Bapak? Yang saya persediakan karton, lem, pandan, imitasi, 3D, dan lain-lain. Kalau bahan bakunya itu semua dari Tasikmalaya atau ada juga yang dari luar kota Pak? Kebanyakan dari sini, yang di luar kota juga banyak. Oh, jadi ada beberapa bahan baku Ya. yang berasal dari luar kota juga ya? Ya, Kalau gitu untuk membuat produk ini Pak, apa saja yang Bapak buat itu? banyak jenisnya, nampan, tempat sampah, laundry, tempat tisu, jas, ya itulah. Berarti cukup beragam ya Pak ya produk yang Bapak hasilkan. Ya. Kalau misal kita mau memesan suatu produk bisa nggak Pak? Ya bisa. Oh bisa, jadi teman-teman dan Dian juga nih, kalau kita mau pesan suatu produk kerajinan, misalnya untuk cindera mata atau untuk kenang-kenangan, kita bisa memesan langsung ke Ahmad Handicraft ini ya Pak ya? Iya. Nah kalau pemasarannya gimana Pak? Pemasaran produk di perusahaan Bapak? Saya untuk sementara ini yang paling dominan ke Bali, sekitar 80% ke Bali. Oh jadi 80% produk Bapak ini dikirimkan ke Bali ya Pak? Oh jadi tuh bagus, iya cukup bagus sekali. Jadi kerajinan Raja Pola ini bukan hanya disukai oleh masyarakat Jawa Barat saja, tapi sudah mancanegara dan juga orang Indonesia tentunya. Ya sudah, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf karena mengganggu. Selamat sore. Sore. Oke, hari ini kita tuh udah banyak banget nambah pengetahuan ya Dian ya. Kita udah lihat berbagai macam produk yang dijual di pusat kerajinan Raja Pola. Bahkan kita sampai tahu gimana sih cara produksi produk itu sampai pemasarannya. Dan saya juga kagum banget sama Raja Pola ini karena Raja Pola ini banyak banget pusat kerajinannya. Betul banget. Jadi kalau teman-teman dan Dian juga membutuhkan cindera mata atau kenang-kenangan yang unik, lucu tapi masih murah meriah, bisa datang ke Raja Pola. Karena di sini banyak tempat-tempat yang bagus, kemudian kerajinannya juga banyak yang unik-unik. Bener banget. Oke, makasih buat teman-teman semuanya yang udah menyaksikan liputan ini. Yang paling penting, cintai produk dalam negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.